In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua selalu sehat, tetap semangat dan bahagia dalam Tuhan. Hari ini adalah pesta Santo Lukas, penulis Injil. Selamat pesta kepada panjenengan semua yang memiliki nama Lukas. Kita akan membaca Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Lukas yang kita kenang imannya pada hari ini mewartakan Injil tentang Yesus Kristus yang ditandai dengan keunikan-keunikan. Pertama, Santo Lukas memberi porsi, mewartakan Yesus yang berdoa. Kedua, Injil Lukas mewartakan Yesus sebagai tanda kerahiman Bapa dalam kisah Bapa yang baik hati. Yang ketiga, Santo Lukas mewartakan keseimbangan dalam perutusan. Seperti kita dengar pada hari ini, perutusan bersumber dari panggilan. Panggilan adalah inisiatif Allah, pemilik panenan, pemilik tuaian, dan kita diajak untuk dengan rendah hati memohon agar sang pemilik panenan atau tuaian itu mengutus orang-orang
pilihannya. Nah, dalam arti itu kita bersyukur kita dilibatkan oleh Yesus dalam tugas perutusan menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mewujudkannya sekarang ini di tempat kita masing-masing, dimanapun kita berada. Prinsipnya yang pertama, kita dipanggil untuk menyediakan diri, diutus oleh Kristus. Itulah yang disebut disponibilitas, kesiapsediaan untuk diutus. Yang kedua, kita diajak untuk menjalani tugas perutusan ini dengan rendah hati, tidak mengandalkan hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi melulu mengandalkan kasih Allah. Secara simbolik Yesus mengatakan kepada para murid yang diutus, jangan membawa ini, jangan membawa itu. Tapi di balik pesan itu, kita diajak untuk mengandalkan penyelenggaraan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga atau yang terakhir yang mau kita renungkan hari ini adalah bila kita sungguh menyerahkan diri dengan kesiapsediaan dan menjalani tugas perutusan ini dengan rendah hati seraya mengandalkan kasih Tuhan, percayalah hidup kita dijamin oleh Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan menjamin hidup kita? Itu terjadi dalam keseharian melalui kebaikan-kebaikan orang yang diberikan kepada kita justru karena kita utusan Tuhan. Bukan karena kita mencari hal-hal itu, tetapi karena kita menjalankan tugas perutusan dengan rendah hati, dengan siap sedia, maka jaminan diberikan kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita semua mengalami bagaimana Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita bila kita setia, siap sedia, rendah hati, menjalankan tugas perutusan yang dipercayakan kepada kita. Kesulitan-kesulitan yang menyertainya tidak membuat kita macet, mandek, berhenti. Selalu ada kesempatan untuk mengerjakan yang terbaik dalam menghadirkan damai, sejahtera, dan kerajaan Allah. Semoga kita dimampukan untuk menghayatinya. Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam